Kita masuk ke latihan soal ya teman-teman. Jadi ini ada teks pertama. Nah, kalau kita lihat nih, wah ini terlalu panjang nih teksnya ya, narasinya terlalu panjang. Lalu bagaimana nih caranya untuk kita mengerjakan soal literasi? Literasi bahasa Inggris. Nah, tentunya tadi saya katakan adalah pada saat mengerjakan soal, kita perlu membaca dulu kalimat utama ataupun kalimat utama atau kalimat terakhir dalam setiap paragrafnya apa. Nah, apakah kita langsung membaca soalnya? Tentu tidak ya, kita harus membaca dulu pertanyaannya seperti apa. Pertanyaannya ini untuk soal pertama, based on the passage, what is the effect of using large amounts of morphine? Jadi apa sih dampak ya atau efek yang paling besar ketika kita menggunakan morfin secara berlebihan? Nah, yang pertama, hallucinations among the users. Jadi dapat mengakibatkan halusinasi penggunanya. Kemudian yang pilihan opsi Bravo, dramatic increase in heart rates. Jadi dapat meningkatkan ya detak jantung. Ya. Heart rates itu detak jantung. Oke. Weakening of the heart's performance itu melemahkan performanya jantung ya. Trouble with the heart's pumping function, yaitu permasalahan terhadap pumping itu pemompaan ya, fungsi pemompaan. Jadi trouble with the heart's pumping function yaitu dapat mengganggu ya fungsi jantung untuk memompa. Decrease in blood pressure and heart rates. Decrease in blood pressure, ini tekanan darah, and heart rates ya, dan detak jantung. Jadi based on the passage, what is the effect of using large amount of morphine? Jadi apa sih dampaknya ya atau efeknya menggunakan morfin secara berlebihan? Apakah alpha itu hallucination among the users, yaitu dapat mengakibatkan halusinasi bagi penggunanya, atau bravo, dramatic increase in heart rates, yaitu dapat meningkatkan detak jantung ya, atau Charlie, weakening of the heart's performance, yaitu dapat melemahkan ya performanya jantung, atau delta, trouble with the heart's pumping function, yaitu dapat mengakibatkan gangguan pada saat pemompaan fungsi jantung, atau error, decrease in blood pressure and heart rates. Nah, tentunya yang perlu kita garis bawahi dalam mengerjakan soal ini adalah yang ditanyakan, what is the effect of using morphine ya, itu kata kuncinya. Jadi kita fokus kepada kata morfin nih. Jadi teman-teman hanya perlu untuk mencari kata morfin dalam setiap paragrafnya ya. Oke. Nah, mari kita lihat di paragraf pertama dulu ya. Oke. Paragraf pertama ini menanyakan seperti ini. The use of narcotics and illegal drugs doesn't merely have an impact on mental and behavioral disorders. Jadi penggunaan narkotika ya dan obat-obatan yang terlarang doesn't merely, tidak hanya an impact on mental and behavioral disorder, tidak hanya mengakibatkan gangguan mental dan gangguan fisik ya, gangguan mental ya. Jadi the use of narcotics and illegal drugs, jadi penggunaan narkotika dan obat-obatan obat-obatan terlarang itu tidak hanya dapat mengakibatkan gangguan mental dan gangguan fisik ya, even worse ya, bahkan ada yang lebih buruk ya. Drugs damage, yaitu obat-obatan dapat merusak ya, damage itu artinya merusak the heart and can lead to death, dapat merusak jantung dan bahkan dapat menyebabkan kematian. The effects of drugs, jadi dampaknya dalam penggunaan obat-obatan itu pada jantung itu dari tingkat yang rendah ya, ada beberapa jenis ya, beberapa macam, dari tingkatan yang rendah sedang sampai menyebabkan kematian. Oke, apakah di sini ada kata morfin yang teman-teman temukan? Tentu tidak ada ya. Oke, kita lanjut lagi di paragraf kedua. Di paragraf kedua itu mengatakan seperti ini. There are three types of drugs. Jadi ada 3 nih tipe ya, there are three types of drugs. Jadi ada 3 tipe drugs ya, tipe obat-obatan that cause death, yang dapat menyebabkan kematian in the heart muscle, terhadap jantung ya. Nah, itu ada beberapa jenis, ada cocaine, amphetamines, terus ada ekstasi. Oke.
Thus three types ya. Jadi ketiga obat-obatan tersebut have a similar affection. Jadi memiliki dampak yang hampir sama ya terhadap jantung. They cause an increase in catecholamine hormone which makes the heart work harder. Jadi ketiga obat-obatan tersebut yaitu cocaine, amphetamines, and ecstasy itu dapat they cause an increase, mereka dapat mengurangi ya atau mengurangi indahcotylamine hormone ya, cotylamine hormone which makes the heart work harder. Jadi ketiga drugs tersebut dapat menyebabkan jantung bekerja lebih cepat. Nah, di efek ya dampaknya dari mengkonsumsi tiga drugs tersebut yaitu it's a sudden increase in blood pressure, yaitu dapat meningkatkan ya tekanan darah ya, dapat meningkatkan tekanan darah. As a result, the heart muscle demand for oxygen increases. Jadi akibatnya apa? Akibatnya tuh permintaan jantung terhadap permintaan jantung terhadap oksigen itu meningkat. Jadi karena mengkonsumsi tiga hal tersebut yaitu dapat menyebabkan akibatnya permintaan jantung terhadap oksigen itu meningkat. The long-term effect of using this type of the drug can damage the walls of the blood vessels. Jadi efek panjangnya terhadap penggunaan tipe ini, tipe obat-obatan ini dapat merusak dinding blood vessel, dapat merusak pembuluh darah ya. Jadi blood vessel itu artinya adalah pembuluh darah. Dapat mengakibatkan merusaknya ya dinding pembuluh darah, both of the arteries and coronary artery. Jadi dapat menyebabkan merusaknya dinding pembuluh darah, yaitu di mana di pembuluh darah arteri ataupun pembuluh arteri koroner. Nah, this condition causes a tear in the blood vessel wall. Jadi kondisi ini dapat menyebabkan robeknya ya. Causes a tear mengakibatkan robeknya blood vessel wall. Jadi dapat mengakibatkan robeknya dinding pembuluh darah ya, dinding pembuluh darah. In addition, selain itu, damage to the heart muscle can interfere with the heart's pumping function. Nah, ternyata selain itu ya, selain dia dapat meningkatkan permintaan oksigen kepada jantung, terus dia juga dapat merusak dinding pembuluh darah. Nah, ternyata juga karena mengkonsumsi tiga hal tersebut dapat juga merusak atau dapat mengganggu ya pemompaan jantung, fungsi jantung itu sebagai pemompa ya, and cause heart rhythm disturbance, dan dapat mengganggu kesehatan jantung. The heart rate can become very fast, jadi detak jantung itu bisa lebih cepat, dan a cardiac arrest can happen, dan serangan jantung dapat terjadi. Jadi cardiac arrest ini adalah serangan jantung. Ya, serangan jantung dapat terjadi. Nah, oke. Tadi pertanyaannya apa? Mencari kata morfin ya, apa penggunaan morfin ya jika digunakan secara berlebihan. Nah, di paragraf pertama dia di sini menjelaskan bahwa the use of narcotica and illegal drugs ya, penggunaan narkotika dan obat-obatan secara ilegal yaitu tidak hanya dapat mengakibatkan impactnya secara mental tapi juga fisik ya, bahkan ada yang lebih parah atau lebih buruk yaitu dapat menyebabkan kematian. Nah, di paragraf kedua, dia dijelaskan lagi secara terperinci. Ada 3 jenis obat-obatan yang terlarang ya, yang dijelaskan di paragraf kedua, yaitu ada 3, yaitu berkaitan dengan kokain, amphetamines, dan ekstasi. Nah, tentunya ketiga ini memiliki dampak ya atau efek yang sama terhadap kesehatan jantung ya, di mana itu dapat meningkatkan hormon catecholamine which makes the heart work harder, yang dimana ketiga obat-obatan tersebut dapat meningkatkan hormon catecholamine yang dapat membuat jantung bekerja lebih cepat. Kemudian ketika kita mengkonsumsi ketiga hal tersebut itu dapat mengakibatkan meningkatnya
blood pressure, meningkatnya tekanan darah, kemudian permintaan oksigen terhadap jantung itu lebih banyak. Nah, kemudian dapat merusaknya dinding pembuluh darah, bahkan dapat mengakibatkan ya terganggunya fungsi jantung untuk memompa ya darah ke seluruh tubuh. Nah, itu ya di paragraf 1 dan di paragraf kedua. Apakah kita melihat kata morfin? Tentu tidak ada ya. Nah, maka dari itu kita next lagi ke paragraf berikutnya. Oke, di paragraf berikutnya, nah, di paragraf ketiga ada other groups of drugs that damage of the heart or LSD. Nah, tadi kalau di paragraf kedua kita menemukan amfetamin ya, ekstasi. Nah, kemudian di paragraf ketiga kita menemukan lagi obat-obatan yang lain, yaitu apa? LSD atau lysergic acid diethylamide and psilocybin which causes hallucination. Jadi kalau yang tadi mengakibatkan merusaknya jantung, nah sedangkan kalau LSD itu dapat mengakibatkan halusinasi, ya, halusinasi. The effect of the substances of the heart is an increase the heart rate and blood pressure. Thought is not as high as the caused by cocaine or amphetamines. Jadi ternyata efeknya atau dampak menggunakan the substances, yaitu yang dimaksud di sini ada LSD, psilocybin yaitu dapat mengakibatkan meningkatnya denyut jantung, detak jantungnya, dan meningkatkan tekanan darah. Tetapi as high as that, ya, tetapi tidak setinggi ya, tapi tidak separah ketika yang disebabkan oleh kokain ataupun amphetamines. Nah, a rare but quite serious effect. Jadi ini sangat jarang terjadi, tetapi ini memiliki efek yang sangat serius ya. A rare but quite serious effect is a heart rhythm disorder in the form of tachyarrhythmia where the heart rate increases very rapidly. Jadi meskipun ini adalah rare ya, sangat jarang terjadi, tapi memiliki efek yang sangat serius. Efek yang sangat serius di mana ini ya dapat mengakibatkan gangguan pada jantung ya, yang diakibatkan oleh tachyarrhythmia where the heart rate increases, di mana jantung itu bekerja lebih cepat ya, detak jantungnya lebih rapidly, lebih cepat. The next prohibited substances in morphine and its derivatives. Nah, kita menemukan kata morfin. Apakah dijelaskan lebih lanjut di paragraf ketiga? Tentu tidak ya. Maka dari itu kita lanjut ke paragraf berikutnya, di paragraf keempat. Besides LSD, jadi selain dari LSD, there is morphine. Nah, ada kata morfin ya. Tadi soalnya mengatakan apa? Jika morfin digunakan secara berlebihan, ya apa yang akan terjadi? There is a morphine which is a strong antidote to pain. Jadi ada morfin nih untuk sebagai penangkal ya rasa sakit. Jadi antidote to pain itu dapat sebagai obat penawar atau penangkal ya. Obat penangkal atau obat penawar untuk mengurangi rasa sakit ya. To pain itu rasa sakit. But excessive use of this, tapi jika ini dilakukan secara eksesif itu artinya berlebihan ya. Berlebihan. Nah, tapi jika morfin ini digunakan secara berlebihan, substance will lead to addiction, dapat mengakibatkan kecanduan ya, will lead to addiction, kecanduan. The higher the dose is consumed, the greater is the effect in the reducing the heart's performance. Jadi ketika morfin ini digunakan dalam dosis yang sangat tinggi, the greater is the effect, jadi efek yang sangat besar yang akan terjadi dalam tubuh kita itu adalah reducing the heart's performance, yaitu dapat mengurangi performanya jantung ya. The fatal, ini reducing artinya mengurangi ya, mengurangi. The fatal effects comprise among others shocks and cardiac arrest. Jadi ada fatal yang lebih kejadian fatal ya, atau efek fatal jika morfin dikonsumsi secara berlebihan, yaitu dapat mengakibatkan shocks dan cardiac arrest, yaitu dapat menyebabkan shock dan serangan jantung ya. Another disorder found in morphine user is pulmonary edema. Jadi ternyata
jika morfin digunakan juga secara berlebihan, yaitu penggunanya dapat mengakibatkan penyakit paru-paru ya, edema paru-paru, which are submerged lungs that can be fatal. Itu dapat mengakibatkan yang sangat fatal ya pada paru-paru. The last group is marijuana. Nah, grup yang terakhir adalah obat-obatan yang terakhir adalah marijuana. In high doses, marijuana causes a decrease in blood pressure and heart rate. Jadi ketika marijuana ini ya digunakan secara berlebihan atau digunakan pada dosis yang sangat tinggi, itu dapat menyebabkan decrease in blood pressure and heart rate, which can lead to fatality. The most severe conditions due to marijuana are cardiac arrest and death. Jadi ketika menggunakan atau mengkonsumsi marijuana, yaitu dapat menyebabkan serangan jantung bahkan kematian. Di soalnya ditanyakan apa? Di soalnya ditanyakan hanya morfin. Jadi apakah di paragraf pertama ada kata morfin? Tentu tidak ada ya. Itu hanya menjelaskan terkait dengan beberapa atau jenis-jenis obat-obatan ya. Nah, kemudian di paragraf kedua yaitu menjelaskan tentang tiga obat-obatan, yaitu ekstasi, amfetamin ya. Terus kemudian di paragraf ketiga itu dijelaskan berkaitan dengan obat-obatan LSD dan psilocybin yang menyebabkan halusinasi. Nah, kemudian di paragraf keempat kita melihat ya ada kata morfin sama marijuana. Yang ditanyakan apa? Morfin. Jadi fokus kita ada di paragraf keempat. Kita kembali ke soalnya. Nah, based on the passage, what is the effect of using large amounts of morphine? Jadi apa nih dampak yang diakibatkan ketika menggunakan morfin secara berlebihan? Apakah dia mengakibatkan halusinasi? Halusinasi tentu tidak ya. Kalau halusinasi among the user itu ada di paragraf kedua tadi ya, di paragraf ketiga ya, di paragraf ketiga yang menyebabkan halusinasi apa tadi? LSD. Nah, kemudian dramatic increase the heart rates, kemudian weakening of the heart performance atau trouble with the heart's pumping function, dan error decrease in the blood pressure and heart rates. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa nih jawabannya? Alpha, Bravo, Charlie, Delta atau error? Ya, oke. Kita lihat kata kuncinya ya, kata morfin. Oke, kita lihat ada kata morfin di sini. Jadi kita fokusnya di paragraf keempat. Ada kata morfin. Morfin ini sebenarnya sangat baik ya, karena untuk sebagai penangkal atau penangkal itu rasa sakit, rasa nyeri. Tapi jika digunakan secara berlebihan, ya dapat menyebabkan kecanduan. Ya, will lead to addiction, kecanduan. The higher the dose is consumed, jadi ketika ini the higher berarti kalau ada kata the higher, berarti ini adalah dikonsumsi secara berlebihan ya. The higher the dose is consumed, ketika ini digunakan secara berlebihan, dikonsumsi secara berlebihan, the greater is the effect, jadi dampak besarnya ini apa? Reducing the heart performance, yaitu dapat melemahkan kesehatan jantung. Nah, kira-kira yang ini kata kuncinya ya, the higher the dose in consume, ini kata kuncinya, is the heart effect in reducing the heart's performance. Nah, dapat mengurangi performa kinerjanya jantung. Nah, kira-kira dari ini yang mana opsi yang paling tepat yang berkaitan dengan mengurangi kinerja jantung? Oke, yang paling tepat adalah Charlie ya, weakening of the heart's performance. Jadi, what is the effect of the using large amounts of morphine? Jawaban yang paling tepat adalah Charlie, weakening of the heart's performance. Oke, does it clear? Jadi teman-teman itu hanya perlu untuk membaca ya narasi, membaca dulu pertanyaannya soalnya apa. Ketika kita sudah mendapat nih kata kunci atau keyword dalam soalnya, yaitu kata morfin, maka kita langsung mencari di paragraf tersebut yang ada kata morfinnya. Nah, jadi ada di paragraf 4 tadi ya. Nah, oke. Jadi itu ada Charlie, weakening of the heart's performance.